Jadi sebenarnya Abraham maupun Saul gila. Maka gabungan tiga tadi itu akal budi, keberanian, dan penyelenggaraan ilahi itu. Kita juga perlu bisa seperti itu kalau kita mau belajar dari spiritualitas Rasul Paulus. Jadi kita akan menelusuri kisah para rasul, bagian-bagian yang memuat cerita mengenai Rasul Paulus, dan nanti kita akan bisa sedikit menarik manfaat dari kisah-kisah itu. Ini munculnya pertama tokoh Rabi Saul atau Saulus di dalam kisah Rasul pada bab yang ke-7. Setelah mengetahui Stefanus terbunuh, makin semangat orang ini. Jadi pada saat dia belum menjadi seorang pengikut Kristus, Saulus ini pun orangnya memang sudah semangat sekali. Kita lihat bagaimana semangatnya, yaitu dalam kisah Rasul pada bab yang ke-9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Kita lihat dia total sekali. Ayat 1. Hatinya berkobar-kobar. Semangat, dikatakan semangat berkobar-kobar, itu berarti kebakaran. Kebakaran berarti menggambarkan on fire, semangat. Lalu apa yang dilakukan? Ia menghadap imam besar. Dia tidak mau setengah-setengah. Dia tidak mau setengah-setengah melakukan sesuatu, nyemplung sampai kepalang basah, nyemplung sekalian dalam arti totalitas. Untuk apa? Ayat 2 kita tahu bahwa dari situ Saul menghadap imam besar meminta surat kuasa dari imam besar. Untuk apa? Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dalam sisi pandang orang Yahudi ini totalitas. Melakukannya tidak setengah-setengah. Dia mau membersihkan pengajar-pengajar sesat itu, jangan sampai menodai agama kita, agama yang suci, agama Yahudi. Dan inilah personality Paulus, kepribadian Paulus yang nanti ini akan sangat berguna. Totalitasnya ini akan sangat berguna ketika ia sudah menjadi Rasul Tuhan. Sekarang belum menjadi Rasul Tuhan, tapi kan orang itu nggak berubah. Dalam arti kepribadiannya. Sekarang seperti itu, nanti begitu menjadi Rasul Tuhan, dia juga tetap seperti itu. Hanya arahnya yang kemudian berubah. Kalau dulu memusuhi mati-matian, mengancam sampai membunuh, nanti ketika menjadi Rasul Tuhan, dia akan menggunakan semangat yang berkobar-kobar dan totalitasnya itu untuk membuktikan, untuk mewartakan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. 2000 tahun yang lalu orang Yahudi menantikan hadirnya Mesias yang akan membebaskan orang Yahudi dari tindasan bangsa asing yang pada waktu itu adalah bangsa Romawi. Sedikit latar belakang ya, bahwa tahun 63 sebelum Masehi, yang artinya berarti 63 tahun sebelum lahirnya Sang Kristus, orang Romawi itu menyerbu ke Yerusalem, menghancurkan kemudian kota itu dikuasai, akhirnya orang Romawi menguasai tanah wilayahnya orang Yahudi pada waktu itu. Itulah kenapa sampai pada zaman Tuhan Yesus, orang-orang Romawi masih beredar di sana karena penjajah. Maka kita punya tokoh Pontius Pilatus, itu siapa sebenarnya? Ya, itu kalau di Indonesia dulu kayak gubernur jenderalnya gitulah. Ya, kalau kita membandingkan dengan penjajahan Belanda di Indonesia, kayaknya mirip. Kita orang Indonesia, tapi kok dulu banyak orang Belanda di sini, ya penjajahan. Itu orang Yahudi kok banyak orang Romawi di sana, kok ada prajurit Romawi, bahkan hukumannya yang dipakai hukuman Romawi, salib itu hukuman Romawi, bukan hukuman Yahudi. Kalau hukuman Yahudi itu ditimpuk batu sampai mati, namanya hukum rajam. Nah, itu karena penjajahan tadi itu. Nah, sekarang kembali kepada Saulus supaya kita terfokus. Kita lihat bagaimana kisah pertobatannya, totalitas yang awal itu nanti akan dipakai oleh Tuhan. Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat."
Mari mengarahkan pandangan pada kata-kata yang saya cetak warna kuning. Kalau akan dikatakan kepadamu itu bentuknya bentuk sekarang atau masih bentuk nanti? Nanti. Nanti ya, dalam bahasa Inggris Ya. future ya, future atau dalam bahasa Latin futurum, masih nanti. Belum jelas ya. Jadi sudah ada perintah, sudah ada panggilan, tapi wujudnya atau petanya atau rutenya atau apapun lah, pokoknya langkah-langkahnya sudah jelas atau belum? Belum, Romo. Belum, karena ini masih sangat kabur. Ini mirip dengan panggilan Abraham. Kalau kita membaca panggilan Abraham, sesungguhnya Abraham itu diminta pindah, itu Abraham belum diberi tempat tujuannya mau kemana. Jadi Tuhan hanya bersabda, Abraham pergilah dari kota tempat kelahiranmu itu ke tempat atau ke kota yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi kalimatnya itu sama. Akan kutunjukkan kepadamu artinya futurum, belum jelas. Di sini Saulus sudah tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Dia tahu itu Yesus. Tetapi nanti bagaimana langkah-langkahnya, panggilannya itu akan seperti apa, masih gelap. Tetapi Saulus toh mengikutinya. Artinya di situ kita melihat bagaimana di sini kita bisa menarik suatu spiritualitas, suatu semangat dalam iman yang dapat kita petik juga untuk kita orang-orang terpanggil ini. Saya akan kutipkan juga bagaimana ayat di dalam Kejadian 12 pada ayat yang pertama itu polanya sama seperti ini. Ini kan Kisah Rasul 9 ayat 6. Kalau kita perbandingkan dengan panggilan Abraham, persis sama. Saya bacakan ya. Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi sebenarnya Abraham maupun Saul gila. Yang dapat kita petik dalam hal iman kita maupun dalam panggilan kita, disinilah penting sekali yang namanya dalam istilah bahasa Latin providentia Dei, penyelenggaraan ilahi. Dan ini akan sangat pas, tidak hanya soal hidup panggilan sesungguhnya. Kalau saya bisa, mohon maaf tidak ngajari, tapi dari pengalaman melihat umat, sharing juga dengan umat, sesungguhnya hidup siapapun murid-murid Tuhan ini demikian. Seperti Saulus juga sudah memilikinya sejak pada masa awal dia dipanggil oleh Tuhan. Ini dipanggil tapi nggak jelas sebenarnya. Ini kan menyebalkan kan sebenarnya. Dipanggil tidak jelas gitu. Nanti akan dikatakan kepadamu, kurang ajar betul ini. Kalau nanti gimana aku mau percaya? Toh Saulus dan Abraham percaya. Kita pun juga mau seperti itu bukan? Saya kira kita pun juga mau seperti itu. Dan kemudian barulah dia ada sedikit jelas ketika dia ada di Damsyik, kemudian nanti ada tokoh Ananias yang diceritakan pada Praksis Apostolon 9 pada bab 9 ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu. Ananias itu seorang Yahudi juga. Saulus itu rabi, seorang rabi Saul. Dia secara boleh dikatakan strata dalam masyarakat Yahudi, Saulus itu lebih tinggi karena dia seorang rabi. Dia terdidik di bawah pimpinan didikan Gamaliel. Kalau bahasa zaman sekarang, kalau menggunakan bahasa iman Katolik, Saul ini sudah kelasnya ya sudah romo lah gitu. Kemudian dia ditumpangi tangan oleh Ananias yang orang biasa. Kalau itu tidak penuh dengan kerendah hatian di situ, keyakinan pada penyelenggaraan ilahi di situ, tentu dia akan tersinggung egonya di situ. Kamu siapa numpangi saya tangan, kurang ajar? Enak, saya ini rabi,
Saya ini tahu segala-galanya. Mungkin diperbandingkan sama zaman sekarang lah. Sudah romo sampai doktor gitu. Apa enggak hebat ini Saulus? Kok ditumbangi Ananias ini siapa? Nah, di sini yang bagian warna kuning ini pun kita juga nyambung. Orang yang memiliki keyakinan kepercayaan pada Providentia Dei tidak lagi berpaut terlalu kuat, terlalu besar pada egonya sendiri, pada daya kuasanya sendiri, pada aku bisa, aku mampu, aku hebat. Tetapi dia mau ditumpangi tangan, berarti di situ merendahkan diri, percaya penuh pada penyelenggaraan ilahi, bahwa ini akan membawa kebaikan sungguh-sungguh. Ditumpangi tangan oleh orang yang lebih stratanya rendah dalam hal itu dia juga harus betul-betul punya humilitas. Humilitatis, itu rendah hati. Jadi di sini Paulus dengan rendah hati aku sungguh-sungguh mau. Dan nanti dalam suratnya Paulus juga katakan, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Ini sudah ditunjukkan dalam Kisah Para Rasul. Kata-kata ia menumpangkan tangan itu kayaknya hanya seperti itu. Tapi kalau kita uraikan dari konteksnya atau dari kisahnya pada waktu itu, kita bisa menangkap yang lebih dalam dari sekedar hanya soal ditumpangi tangan. Kerendahan hatian dari seorang rabi yang terdidik, yang hebat, tapi kemudian hanya begitu, dia tidak menolak. Dia tahu ini akan membawa kepada kebaikan. Ini menarik sekali Saulus ini baru beberapa ayat. Nah kemudian di dalam ayat yang ke-22 masih pada bab yang ke-9, seorang yang berkobar-kobar. Kalau saya membayangkan tuh mungkin kira-kira Paulus tuh kalau berhomili atau berkhotbah itu lantang. Mungkin kurang lebih ya seperti Pak Soekarno, Bung Karno dulu. Saudara-saudara, kita jangan menyerah pada antek-antek Nikolin. Apa ya kira-kira begitulah. Tapi kira-kira mungkin penuh dengan semangat sehingga ini muncul lagi. Jadi sekarang dia kan posisinya keadaannya sudah beriman, sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Sudah meyakini bahwa Yesus adalah Mesias. Ini betul Mesias yang dinantikan. Maka kemudian dia berkobar-kobar yang di awal tadi diarahkan untuk mewartakan Sang Kristus. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, di sini perhatikan pada kalimat awal, Saulus semakin besar pengaruhnya. Kenapa kok bisa begitu? Karena yang semangat berkobar-kobar tadi dan totalitasnya itu tetap dipakai. Tetap dipakai. Berarti di sini kalau kita menggunakan personality kita betul-betul dengan totalitas untuk berkarya, Tuhan sempurnakan. Arahnya bisa salah, keputusannya bisa salah, tapi kalau totalitas dilakukan, Tuhan bisa pakai yang salah itu dengan caranya Tuhan sendiri, Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang baik. Maka personality yang baik dalam diri kita, modal-modal secara pribadi itu pun kalau kita manfaatkan, meskipun kadang salah langkah, salah keputusan, tapi Tuhan akan sempurnakan juga. Nah di sini Paulus pengaruhnya besar karena memang orangnya totalitas. Ia membingungkan di situ konteksnya adalah pada saat itu kan orang-orang Yahudi itu ada yang terima Tuhan Yesus, tapi ada yang menolak juga. Membingungkan dalam arti memberi input kepada orang-orang Yahudi yang menolak tadi. Membingungkan dalam arti itu. Kan masih banyak yang menolak juga. Mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Yang percaya tentu dibaptis, tapi lebih banyak yang belum percaya pada waktu itu. Nah, orang-orang Yahudi yang dimaksud adalah mereka yang awalnya belum percaya. Kepada mereka yang belum percaya itu, di Damsyik itu pada saat itu ceritanya, Saulus dengan totalitasnya itu, dengan kepribadian yang berkobar-kobar penuh dengan semangat itu, dia membuktikan Yesus itu Mesias. Konteksnya saya ceritakan sedikit. Pada saat itu kan ada dua golongan orang Yahudi yang terima Yesus adalah Mesias, yang tolak Yesus adalah Mesias. Karena bagi yang menolak Yesus bukan Mesias, karena Mesias kok kalah. Nggak mungkin Mesias kalah. Tetapi para rasul kan mengatakan Yesus menang terhadap kuasa kematian. Nah itulah
yang menjadi bukti kekuatan utama sebagai seorang Mesias yang mengalahkan kuasa kematian. Nah, itulah dikatakan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Itu yang dikatakan di sana. Nah, berikutnya kita lihat pada ayat 23 dan 24. Setelah Saulus punya pengaruh yang besar dan dia bisa membuktikan Yesus Mesias, nanti ada serangan-serangan kepadanya. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Kota zaman kuno itu tidak seperti kota zaman sekarang. Kalau kota zaman sekarang kan ya sudah kota, nggak ada batasnya. Kalau zaman kuno, semua kota pada zaman lampau itu pasti ada benteng keliling. Contoh kota Yerusalem. Lalu ada beberapa pintu umumnya, kalau nggak 4, 6, 8 sesuai dengan mata angin umumnya ya. Maka ketika semua pintu gerbang kota dijaga, nggak mungkin akan bisa keluar masuk kota dengan bebas karena seluruh kota pada masa itu dikelilingi dengan benteng yang tinggi. Lalu bagaimana caranya bisa lolos? Kita lihat pada ayat selanjutnya, ayat 25. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Nah, ini pakai akal. Semua pintu boleh dijaga, oke. Kita cari akal. Menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Namun kalau kita tahu tingginya tembok pada masa lampau, ini mengerikan sebenarnya. Kalau kita bayangkan dengan satu bangunan modern sekarang, kalau dibandingkan dengan lantai rumah ya, kira-kira 4 atau 5 tingkat dari rumah sekarang, tingginya benteng kota itu. Jadi ini kan mengerikan sebenarnya. Tembok kota pada zaman kuno ya kurang lebihnya bisa seperti itu. Untuk kota-kota besar bisa lebih tinggi lagi. Damsyik termasuk kota besar, jadi bisa lebih tinggi lagi. Sekian sehingga di sini risiko yang diambil itu tidak kecil. Ya, sehingga kalau kita membaca dengan mengerti konteksnya atau mengerti bagaimana bentuk bangunan pada masa itu, kita bisa melihat ini sesuatu yang beresiko ya tetap harus ditempuh. Berarti di sini ada 3 hal sekaligus yang dapat kita simpulkan dari nas ini. Pertama, akal yang dipakai. Jadi akal yang dipakai itu akan mencari solusi gitu. Nomor 2, berarti keberanian. Kalau akalnya dipakai nggak berani, nggak jadi. Nomor 3, tetap kembali kepada tadi providensia Dei. Bagaimana percaya juga pada penyelenggaraan ilahi. Kalau 3 ini bergabung, akal yang dipakai, keberanian dan penyelenggaraan Tuhan, siapa mampu melawan kita? Kira-kira begitu. Inilah yang terjadi di dalam proses penurunan Saulus dari tembok kota dalam sebuah keranjang. Ini kalau tiba-tiba terguling, waduh ini bisa almarhum juga sebenarnya. Nah, maka tadi saya katakan, masih ingat ya, ini akal yang dipakai berarti manusiawi, usaha manusiawi. Keberanian berarti untuk pelaksanaannya. Ketiga, penyelenggaraan Tuhan menyempurnakan. Kenapa saya katakan yang nomor 2 keberanian? Karena ada ayatnya di dalam kalimat selanjutnya pada ayat 28. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Kata dengan berani, dengan keberanian, dengan penuh berani, itu diulang berkali-kali untuk menunjukkan tokoh ini. Maka tadi saya mengatakan ketika menurunkan itu gabungan 3, akal yang dipakai, keberanian, dan penyelenggaraan Tuhan. Nah gitu. Saya kira kalau hidup kita ditata dengan seperti itu ya, kita ini berbahagia sekali ya. Dan dengan keberanian di situ betul-betul berani. Perhatikan sekarang ayat 29. Ini semangatnya Rasul Paulus, spiritualitas itu nampak sekali di situ. Orang berani karena mewartakan benar ini
Kalau tanpa yakin dan percaya pada Tuhan yang menyelenggarakan, tentu nggak berani. Perhatikan ayat 29. Ia berarti Paulus atau Saulus, karena ini masih di Yerusalem ceritanya, maka Saulus yang dipakai. Bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia, dan tidak sekali. Nanti dalam hampir sepanjang cerita sampai akhir, Paulus itu berkali-kali dan cukup sering berusaha dibunuh oleh manusia-manusia sekitar dia. Tetapi dengan keberaniannya tadi itu tidak pernah surut. Itu semua tidak menakutkan bagi Paulus karena dia penuh keberanian yang artinya percaya pada penyelenggaraan Tuhan. Akal yang dipakai. Nah, ini juga ayat 29. Rupanya di sini Paulus bersoal jawab, berarti diskusi dengan orang-orang Yahudi berbahasa Yunani. Ini menunjukkan juga akal budi kepandaian yang digunakan. Orang Yahudi pada masa kuno bicara Aram atau Ibrani. Nah, kalau yang di luar itu bahasa Yunani itu dipakai oleh orang-orang Yahudi perantauan, dan Paulus bisa. Kenapa Paulus bisa? Satu, karena dia adalah orang terdidik, berarti dia tahu berbagai macam bahasa termasuk bahasa Yunani. Dua, dia asalnya dari Tarsus, berarti dia seorang Yahudi di luar tanah Israel, maka dia tahu bahasa Yunani. Nanti kepandaiannya di situ dia manfaatkan juga untuk mewartakan Injil kepada orang-orang Yahudi berbahasa Yunani. Yunani ini bahasa internasional pada masa itu, sehingga kalau berhubungan dengan orang-orang luar, di luar Israel, orang harus bicara menggunakan bahasa Yunani. Latin itu bahasa yang dipakai juga, tapi tidak terlalu internasional. Latin lebih banyak dipakai sebagai bahasa kenegaraan atau bahasa hukum pada zaman Tuhan Yesus kira-kira 2000 tahun yang lalu. Sekarang adegan di Yerusalem. Selanjutnya dia akan nanti kemudian pindah ke Tarsus dan sampai ke kota Antioquia. Antioquia itu pusat yang lain dari orang-orang Kristen pada zaman para rasul. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Nah, sekarang settingnya sudah ada di Antioquia. Antioquia berarti wilayah bangsa-bangsa lain, bukan lagi wilayah orang-orang Yahudi. Nah, kemudian pada pasal ke-13, pada ayat yang kedua, nanti ada firman yang disampaikan Roh Kudus. Jadi pada suatu hari mereka beribadah, lalu Roh Kudus berfirman, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Perhatikan ada kata khususkanlah Barnabas dan Saulus. Dikhususkan, tugasnya telah ditentukan, tapi sudah dijelaskan atau belum? Belum lah. Coba lihat ayatnya ini. Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kan tugasnya belum tahu. Sudah diminta dikhususkan, tugasnya telah ditentukan, tetapi belum tahu. Suruh ngapain? Belum tahu ya. Coba ingat bagian awal tadi ketika bertobat. Akan ditunjukkan. Berarti ini juga sama. Berarti ini berulang ini. Berulang bahwa ternyata tugas ini, tugas itu belum tahu akan suruh apa. Suruh dikhususkan, iya betul. Tapi belum tahu apa. Lagi-lagi di sini kita dapat mengenali di sinilah Saulus tokohnya, tapi juga tambah Barnabas di sini, tapi kan tokoh kita yang kita pelajari Saulus. Makin yakin pada penyelenggaraan ilahi, providensia Dei, diberi tugas lain lagi, suruh dikhususkan, tapi belum tahu juga. Dan ini kan terjadi seperti pembelokan juga. Tadi awalnya Damsyik, Yerusalem, ke Tarsus, kalau kita lihat ayat yang sebelumnya tadi ya, sama seperti panggilan kita juga, bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini. Maka saya mengulangi lagi, providensia Dei. Supaya tertancap, tertanam pada diri kita, dan tidak hanya lewat mulut saja, tapi kita juga tanamkan dalam hati, dalam jiwa kita, dan juga terwujud dalam tingkah perbuatan kita. Nah itu bagian yang bagus sekali, terulang kembali belum jelas. Belum jelasnya akan diuraikan nanti dalam kalimat-kalimat selanjutnya. Lihat sekarang. Dalam ayat keempat. Disuruh oleh Roh Kudus ini ya.
Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Jadi disuruh, tapi disuruhnya kan saat itu juga. Ayat 2 kan belum jelas suruh kemana. Disuruh. Jadi di sini ketaatannya pada firman Roh Kudus itu sungguh-sungguh nyata dalam diri Paulus. Jadi Paulus ke sana, ke sini, ke sana, ke sini itu memang karena apa? Sudah sampai sini, sana, sudah sampai ke sana, sini, bolak-balik, tapi dia tetap melaksanakan itu karena dia yakin pada penyelenggaraan ilahi. Nanti kemudian Barnabas dan Paulus dikhususkan mewartakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Orang-orang yang yaitu paganus atau orang-orang kafir lah kalau istilahnya ya. Nah, di sini dikatakan Paulus penuh dengan Roh Kudus. Kenapa dia bisa penuh dengan Roh Kudus? Kenapa? Karena dia orang yang percaya pada penyelenggaraan ilahi. Penyelenggaraan ilahi itu kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan dalam surat Filipi yang juga ditulis oleh Paulus, ini adalah cara kerjanya Yesus, yaitu pengosongan diri. Penyelenggaraan ilahi itu kan berarti, mangga Tuhan, silakan Tuhan yang berkarya, saya ngikut Tuhan. Kehendakku ku lepaskan Tuhan, yang berarti mengosongkan diri. Bahasa ininya kenosis. Maka kalau kita kosong bisa diisi. Kalau kita diisi penuh dengan rencana-rencana dan interest pribadi, macam-macam itu, bagaimana Roh Kudus bisa mengisi kita? Itulah kenapa dalam Praksis Apostolon 13 ayat yang ke-9 dikatakan Paulus penuh dengan Roh Kudus. Hanya orang yang totalitas yang tadi awal tadi itu, dan dia percaya pada Providentia Dei akan menjadi penuh dengan Roh Kudus. Itulah kenapa ketika nanti berhadapan dengan seorang tukang sihir namanya Elimas, dia katakan, hai anak iblis, kemudian nanti bisa boleh dikatakan dikalahkan kuasa iblis itu karena ia penuh dengan Roh Kudus, tidak takut terhadap kuasa iblis. Nah, inilah yang dikhususkan tadi itu pada ayat 46 pada bab yang ke-13. Kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Jadi itu tadi maksudnya dikhususkan, tapi belum langsung jelas juga, karena masih belum diberitahukan. Namun di bagian sini, Paulus mengalami kegagalan sebenarnya. Ini mereka ditolak ya, ditolak tapi kemudian tidak mengalami patah arang. Kita bisa belajar juga di sini. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ini dikatakan berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ini ceritanya sebenarnya apa sih di situ itu? Kurang lebih ceritanya ringkasnya demikian. Pada waktu itu Paulus dan Barnabas ke daerah namanya Pisidia, itu Antioquia juga, tapi daerah Pisidia. Kemudian mewartakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Jadi kata yang dikatakan kepada kamulah, kamunya ini orang-orang Yahudi. Tapi kemudian mereka ditolak. Nah, karena ditolak itu kemudian mereka memalingkan diri kepada bangsa-bangsa lain. Bahasa gampangnya, teman-teman, saudara-saudaraku orang Yahudi, kamu loh yang pertama harus diselamatkan supaya dapat keselamatan kekal dalam nama Yesus. Kira-kira begitu. Tapi ditolak. Ya sudah, kalau kamu nggak mau, kami tidak akan patah arang. Kami akan cari jalan yang lain supaya keselamatan ini juga bisa dinikmati orang yang lain lagi. Kami pergi kepada bangsa-bangsa lain. Dalam bahasa gampangnya atau dalam bahasa ya zaman sekarangnya ini enggak mudah, pundung ya, pundung itu bahasa Sunda, atau kalau bahasa Jawanya itu mutung, patah arang ya, patah arang. Kalau mungkin enggak ada yang enggak tahu Sunda atau Jawa, itu patah arang. Di sini kita belajar juga kepada sosok Paulus yang tidak mudah patah arang. Dan saya tegaskan lagi yang keberanian tadi loh. Lihat ayat 46 di bagian paling atas. Dengan berani, diulang itu berkali-kali. Berkali-kali. Maka gabungan tiga tadi itu akal budi, keberanian, dan
penyelenggaraan ilahi itu, kita juga perlu bisa seperti itu kalau kita mau belajar dari spiritualitas Rasul Paulus. Di sini kalau ditolak di sini saya pindah tempat lain katanya, kira-kira begitulah. Di sini oke, ditolak nggak apa-apa, saya sudah berusaha, pokoknya sekuat tenaga saya nggak berhasil. Di sini berarti apa? Sikap atau tindakan yang terutama adalah sikap batin menerima kegagalan. Sikap batin dengan bahasa Jawanya legowo, tidak terlalu larut dalam kesedihan atau merasa gagal, menyalahkan diri bahwa di sini aku gagal dalam berkarya. Ini bagus sekali. Bahkan Rasul selevel Paulus pun, Rasul besar yang dikhususkan untuk bangsa-bangsa lain, mengalami kegagalan. Apalagi Romo Bayu pasti mengalami kegagalan. Saya ini siapa dibandingkan Rasul Paulus? Jadi kita mau belajar sama sosok Paulus ini, kegagalan bukan kiamat, kegagalan bukan akhir hidup kita, dan di situ kita diminta untuk tidak pundung, tidak mutung, tidak patah arang, sebagaimana Paulus mencari apa? Alternatif, mencari apa? Solusi, mencari apa? Pandangan yang lain. Aku nggak diterima di sini, nggak apa-apa. Aku bisa juga mengerjakan yang lain, pasti hidupku akan berguna juga dalam kemuliaan Tuhan, mewartakan kabar gembira Tuhan. Sini kita bagus sekali mempelajari spiritualitas Paulus yang menerima kegagalan juga secara positif untuk melangkah lanjut sebagai alternatif kalau ini tidak jalan apa yang bisa berjalan. Maka di situ kita bisa belajar kepada Paulus. Dalam hal ini memang bersama dengan Barnabas juga. Kita lihat bagaimana tadi yang dengan berani tadi itu ya. Berani. Nah di sini, ini yang saya ceritakan. Ini yang nyambung tadi ke soal sunat tadi itu ya. Nah ini konteksnya ini adalah soal sunat. Jadi maksudnya kira-kira begini, saya ceritakan dulu konteksnya. Waktu itu kan orang-orang Kristen awal itu kan kebanyakan orang-orang Yahudi awalnya ya, orang-orang Yahudi. Berarti otomatis mereka sunat, auto sunat, karena orang Yahudi dari umur 8 hari sudah disunat. Lama-lama ketika agama Kristen makin berkembang di Antioquia tadi contohnya, kemudian lama-lama orang yang bukan Yahudi itu juga kan menjadi Kristen. Tapi kan mereka tidak sunat. Lalu ada yang mengajari harus sunat kalau untuk ikut Yesus itu. Nah, kira-kira begitu. Kata-kata ini loh, yang ayat 1 ini. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, itu artinya bahasa gampangnya adalah kalau ikut Yesus harus sunat, kalau nggak sunat nggak bisa selamat ikut Yesus, kira-kira gitu. Tapi ayat 2 dikatakan Paulus dengan keras melawan. Dengan keras itu juga bisa diartikan dengan berani. Lagi-lagi diulang dengan keberanian. Dan membantah pendapat mereka. Karena memang pendapat orang-orang yang datang dari Yudea tadi itu, yaitu orang-orang Kristen awal yang berasal dari agama Yahudi tadi itu memang tidak benar. Maka keberanian itu kembali juga diulang, dinyatakan di dalam Kisah Rasul 15 ayat yang kedua ini. Nah, di sini kemudian nanti ada sidang para rasul yang dinyatakan sebagai bahasa sekarangnya konsili ya. Konsili Yerusalem sebutannya. Dalam konsili Yerusalem itu kemudian diputuskan bahwa orang yang bukan Yahudi tidak harus bersunat. Tapi itu bukan tema kita. Yang akan saya bahas adalah bagaimana pengakuan dari orang-orang termasuk rasul-rasul yang lain bahwa Paulus dan Barnabas orang yang telah mempertaruhkan nyawanya. Kita lihat ya. Ini ceritanya sudah ada keputusan dalam konsili itu. Pada Kisah Rasul 15 ayat 25 dan 26. Dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Jadi Paulus disebut. Yaitu pada ayat 26 menunjuk pada siapa? Dua orang. Siapa? Paulus dan Barnabas. Orang yang apa? Telah mempertaruhkan nyawanya.
telah mempertaruhkan nyawanya. Nyawa itu kan boleh dikatakan kan milik kita yang tertinggi. Kalau orang dirampok apa masih bisa cari harta yang lain, tapi kalau nyawa mau cari di mana? Nah, di sini kita bisa melihat yang saya garis bawahi di awal tadi, totalitas. Dan ini pun diakui oleh orang-orang lain atau rasul-rasul yang lain atau orang-orang Kristen pada masa awal itu, bahwa Paulus memang dan Barnabas di sini, tapi kan omongan kita tentang Paulus telah mempertaruhkan nyawanya, berarti total hidupku kuabdikan, total hidupku ku percayakan dalam tangan Tuhan, aku lakukan apa yang aku bisa, aku persembahkan semua bagi Tuhan. Di sini memang ini omongnya gampang banget, ya, omongnya gampang banget ya. Kalau kita ngomong ku persembahkan hidupku, kita menjalaninya ya jatuh bangun ya. Maka kita diajak juga totalitas seperti Rasul Paulus yang ditegaskan dalam ayat ini. Mempertaruhkan nyawanya itu juga kata lain untuk yang bagian awal tadi, totalitas. Nah, kita lihat bagaimana kasih yang luar biasa kepada jemaat. Jadi Paulus itu kan gini ceritanya. Di sini pindah ke sana, kemudian dia mendirikan jemaat di situ, mendirikan jemaat di sana, sehingga orang yang percaya kemudian menjadi banyak di suatu wilayah, kemudian dia pindah ke tempat-tempat lain untuk mewartakan Injil. Nah, kemudian setelah dia berpindah-pindah itu, dia ingat, ayo kita kembali. Nah, ini konteksnya seperti itu. Pada bab 15 ayat 36 mohon dibacakan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Berarti ini niatnya Berkatalah siapa? Paulus. Niatnya Paulus. Niatnya Paulus. Ya, niatnya Paulus. Berarti yang punya niat itu Paulus yang disampaikan kepada Barnabas. Ya. Apa niatnya? Baiklah kita kembali. Kembali itu ya yang dulu sudah pernah misalnya ke Efesus, ke Korintus, kan dia keliling gitu ya, sudah ditinggalkan untuk ke tempat lain. Ayo kita kembali. Kalau bahasa sekarang, yuk kita nengokin saudara kita yuk. Saya ketika membaca ini, saya tidak membaca dengan pikiran, tapi saya membaca dengan hati saya. Tujuannya apa sih untuk kembali ke setiap kota? Saudara-saudara tadi maksudnya saudara-saudara seiman, untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Untuk saya yang seorang laki-laki, saya membaca ini kok so sweet, kalau bahasa anak sekarangnya ya. Ayo kita nengok saudara kita, lihat bagaimana keadaannya dia. Ini kan sama dengan Bunda Maria. Bunda Maria nengok siapa? Elizabeth, saudaranya. Bagus kan? Jadi kalau kita mau belajar kepada Rasul Paulus, ini manis sekali. Orang ini tuh kuat. Hatinya berkobar-kobar. Penuh dengan semangat, on fire. Tapi sekaligus orang yang lembut hati kalau kita membaca Praksis Apostolon 15 ayat 36. Kita lihat bagaimana keadaan mereka. Jangan-jangan ada yang kekurangan. Nanti jangan-jangan ada yang nggak bisa makan. Nanti jangan-jangan bagaimana. Yuk kita lihat bagaimana keadaan mereka. Bahasa Jawanya, karena saya orang Jawa, tilek. Kalau Anda yang tahu Jawa ya sudahlah itu ya. Tilek nengok, ya nengok. Kalau bahasa yang umum yang berasal dari bahasa agama Islam itu silaturahmi. Gitu. Paulus yang keras, tegas, berkobar-kobar, punya sisi kelembutan. Manis sekali. Saya tidak menyangka loh Paulus itu orangnya manis gitu. Ini kan kalimatnya manis sekali.